Halo guys, so glad I'm here bareng Coach Visal Dasani, ya sleep coach. Ya mungkin buat yang belum tahu, ya kalian bisa lah cari-cari di YouTube, udah terkenal ya sekarang ya, udah masuk sama Bang Radit ya dan kawan-kawan. Jadi kalau misalkan itu lebih banyak ditanya soal tidur atau kayak cuma datang aja buat ngisi atau kayak dalam gitu pertanyaannya. Tergantung sih sebetulnya. Pertama-tama setiap kali mereka bertemu dengan saya itu yang ditanyain, sleep coach itu ngapain ya? Oke. Itu tuh pertanyaan yang paling sering dasar. saya dengar. Dan ya bisa dimaklumi karena di Indo sendiri yang namanya sleep coach itu sangat-sangat Sedikit. Belum belum malah jarang didengar. Oke. Jadi begitu mereka dengar, hah, sleep coach, emang ngapain aja? Emang tidur perlu di coaching? Ya kan? Well, jadi kalau kita bicara sleep coach itu secara garis besar, Delon, itu adalah seseorang yang mengedukasi masyarakat tentang pola tidur yang sehat Oke. dan memberikan cara-cara mudah supaya bisa tidur nyenyak tanpa perlu bergantung pada obat-obatan. Obat-obatan. Okay. I see. Oke. Jadi itu tuh teman-teman ya soal sleep coach. Jadi mungkin gue pribadi sih belum tahu coach. Saya pribadi belum tahu ada sleep coach lain di luar di Indonesia ada berapa banyak. Tapi yang saya tahu cuma Coach Visal soalnya sejauh ini ya, yang cukup aktif di sosial media. Cuma sebelum kita masuk ke yang lebih teknis coach, kita mau tahu dulu sebenarnya sih Coach Visal tuh awalnya backgroundnya itu dari fitness kah? Terus tiba-tiba baru mengenal tentang sleep, terus baru jadi serius atau awalnya gimana perjalanan karirnya dari Coach Visal nih? Sebetulnya kalau dibilang perjalanan karir itu cukup lucu ya Delon ya di saya. Karena saya itu nggak ada hubungannya sama fitness dulunya. Saya itu orang finance. Oh oke. Orang finance yang pergi bulan madu, naik berat badan 15 kilo dalam 21 hari, mau kembali nurunin berat badan, semua program diet saya jalanin, terus extreme training juga saya jalanin, tapi tidak menemukan solusinya. Usut punya usut, saya dari situ menjadi seorang PT. Jadi dari finance masuk ke fitness. Oke. Semua berjalan mulus untuk sekitar 6 tahun dari 2014 hingga 2020. Habis itu pandemi. Pandemi kedua gym saya tutup di Jogja. Dari dua ini hanya satu yang bisa saya revive. Dan selama pandemi ini saya harus berpikir ulang karena mau bertahan hidup bagaimana. Dan waktu itu saya sama kolega saya Coach Leoni ngobrol nih di sebuah cafe di Jaksel. Ini kita bertahan hidupnya gimana nih, ya kan? Masing-masing kondisi gym kita itu sedang kritis. Oke. Dia yang kasih saran, kenapa kamu nggak belajar soal tidur aja? Toh ada hubungannya tidur sama fitness. Oh oke, saya pelajarin. Dan dari situ there is no turning back. Karena saya melihat bahwa dunia pertiduran itu skopnya sangat luas. Oke. Dan ini merupakan the missing formula kalau kita bicara di dunia fitness. Karena selama ini yang dipromosikan di luar sana itu fitness adalah diet sama training. Yes. Nutrition and training. Tapi tidur atau recovery itu jarang banget dibahas. So that's why I come in. Oke. Jadi ada titik kosong atau blind spot lah di Indonesia khususnya karena kebanyakan kan ya coach either training atau enggak nutrition itu dua yang paling ini sih ya paling populer. Yes. Cuma sebenarnya kan kita juga harus tahu kan kalau saya kan banyak belajar dari luar juga, ini sebenarnya recovery itu juga cukup dalam loh sih. Betul. Cukup dalam sebenarnya, tapi ya kebetulan di Indonesia karena mungkin orang nggak ngerasa kayak gimana gitu loh, makanya kayak belum dianggap penting. Ya. Iya. Nah, terus abis coach tadi ceritanya kan abis udah belajar tidur nih. Pertama kali belajar tentang tidur kayak orang-orang ngelihat coach gimana sih? Kayak apakah ngapain sih ini? Ya dianggap remeh karena tidak familiar. Bahkan sampai sekarang nggak usah jauh-jauh deh. Baru-baru ini kan Mas Raditya kan diundang ke podcastnya si Vindes. Oke. Ya kan? Di situ dia menyebut soal ahli tidur. Si Vincent ketawa terbahak-bahak. Karena dari satu sisi mungkin dia menerima informasi ini, ahli tidur itu ngapain gitu loh. Tapi di situ Bang Radit juga memberikan klarifikasi, memang ada pakar-pakar profesi yang mungkin selama ini belum pernah kita dengar. Di luar sana sudah famous, tapi di Indo itu belum kita dengar. Oke. Jadi memang waktu saya memulai itu di 2020 ya
sleep coach. Sampai saya pernah baca di YouTube waktu itu saya sempat di trolling, masa tidur aja perlu di coaching. Oke. Ya mereka-mereka yang punya kesulitan tidur mungkin akan cari cara bagaimana supaya tidurnya bisa balik dan itu dilakukan lewat coaching. Betul. Betul. Oke. Yes. Soalnya saya pribadi juga pernah mengalami ya masa-masa lah, apalagi dari susah tidur gitu pasti ada. Saya rasa sih setiap orang ada ya, pernah lah mungkin. Soalnya stress level dan segala macam kan juga berpengaruh waktu. Saya juga nggak tahu. Faktornya banyak sih. Iya banyak sekali. Saya pribadi pernah mengalami insom untuk kurang lebih 1 tahun dan itu perasaannya sangat tidak enak. Mau moodnya jadi berantakan, lebih sering marah sama pasangan, sumbunya jadi terlalu pendek, mau perform juga nggak bisa maksimal. Banyak sekali hal-hal yang akhirnya menurun karena kita kurang tidur. Oke. Seperti itu. Nah ngomongin tidur nih coach. Yes. Langsung aja kita masuk ke masalah teknis di sini. Kita akan bahas banyak soal teknis di sini ya. So sleep, it's talking about quality and quantity, ya kan. Nah, menurut coach dari parameter itu atau mungkin ada parameter lain boleh dilengkapin. Tidur yang baik itu apa? Seperti apa? Mungkin dijelasin sesimpel mungkin biar teman-teman yang nonton tuh paham gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara parameter tidur itu sebetulnya nggak cuma 2 lagi, tapi sekarang sudah jadi 4. 4. Kalau dulu kan kita hanya bicara quantity sama quality ya. Yes. Tapi sekarang sudah berkembang jadi 4, ada quantity, quality, regularity, sama timing. Kalau disimplifikasi, quantity itu bicara durasi. Setiap orang punya durasi tidur yang berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Jadi informasi yang bilang tidur itu harus 8 jam bisa dibilang sudah cukup usang. Oke. Setiap orang punya durasi tidurnya masing-masing dan hanya kita yang bisa tahu durasi tidur yang kita butuhkan itu berapa. Itu yang pertama. Yang kedua bicara soal kualitas. Kualitas ini bicara dari masing-masing tahapan tidur yang diterima. Light sleep, deep sleep, sama REM sleep. Banyak yang mungkin dapat kuantitinya, tapi setelah mereka bangun tidur itu tidak merasa fresh. Ya. Alasannya apa? Kualitasnya terganggu. Apa yang mengganggu kualitasnya? Banyak. Perlu ditelusuri apakah kebanyakan kafein, kebanyakan minum alkohol, terus pola nutrisinya berantakan, itu semua punya pengaruh. Terus dari regularity itu seberapa konsisten jadwal tidurnya. Oke. Karena ini menjadi salah satu parameter yang sebetulnya sudah mulai dijadikan prioritas nih. Kalau bicara kualitas tidur yang bagus, jadwalnya harus reguler dulu. Jadi dari Senin sampai Minggu itu kalau kita tidur jam 11, ya tidurnya jam 11 kurang lebih di jam-jam segituan lah. Oke. Bukan dari Senin tidurnya jam 11 terus Sabtu tidurnya jam 4. Itu sudah kacau banget. Karena semakin reguler jam tidur kita, otak itu jadi semakin mudah memberitahu, ini saatnya lu istirahat. Ini saatnya lu beraktivitas. Kalau jadwalnya berantakan, otak jadi bingung. Karena yang ngatur semua ada di otak. Terus yang keempat itu adalah timing. Setiap orang punya jam biologis masing-masing. Jadi jam tidur bangun setiap orang itu beda-beda. Jadi ada satu misinformasi lagi. Ini juga sebenarnya mau gue bahas, tapi udah langsung dibahas. Tidur itu harus sebelum jam 11. Which is karena jam 11 sampai jam 1 ada proses Detox ya, bilangnya ya detox ya. Well, detox itu tetap terjadi, tetapi ini semua menyesuaikan jadwal biologis kita dan konsistensi jam tidur. Jadi tidak harus terpatok di jam 11, karena kalau jam tidurku bukan di jam 11, disuruh tidur jam 11, belum tentu bisa. Dan kalau kita nggak bisa tidur di jam itu, kita akan berpikir apa? Tidur itu sulit ya. Padahal kita belum tahu timingnya aja. Jadi 4 parameter itu. Oke, udah diupdate sekarang ya. Ya. Quality, quantity, regularity, sama timing. Ya, 4. That's right. Nah itu semua nanti kalau kalian pengen belajar di sosial medianya Coach Faisal, gue rasa lengkap sekali ya. Yes. Nah itu tadi soal parameter ya ada 4. Ya. Nah sekarang kita dive in lagi sedikit mungkin ke si quality-nya ini. Tadi kan ada stages of sleep ya. Ya. Ada tadi REM sleep, ada light sleep, ada deep sleep. Betul. Nah mungkin Coach bisa kasih brief penjelasan ya. Mungkin kayak semuanya harus dilewati. Habis itu mungkin ada pengaruh-pengaruh yang mungkin bisa mempengaruhi. Semuanya itu akan kita lewati. Pada saat kita tidur, light sleep, deep sleep, sama REM sleep itu akan kita nikmati. Masing-masing tahapan ini punya fitur yang beda-beda, tetapi sangat vital untuk kelangsungan hidup kita dan performa kita sehari-hari.
tidur kita itu paling didominasi sama yang namanya light sleep. Jadi kalau kita bicara 7 jam tidur nih, sekitar 50 sampai 55% tidur kita itu didominasi sama light sleep. Terus kalau deep sleep itu porsinya dikit sebetulnya, hanya 13 sampai 23%. Dan komposisi ini akan berkurang dengan bertambahnya usia. REM sleep itu sekitar 20 sampai 25%. Jadi masing-masing ada komposisinya. Light sleep itu bicara soal konsolidasi memori dan persiapan kita untuk belajar next day. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, semuanya itu kan ditampung di hipokampus namanya. Nah, hipokampus ini akan mentransfer isinya ke tempat penyimpanan jangka panjang, korteks kita, ya kan? Nah, pada saat kita light sleep, nah itu semua informasi ditransfer. Nah, kalau sudah ditransfer berarti kan hipokampusnya kosong tuh. Supaya apa? Besok bisa belajar dengan optimal. Nah, kalau kita kurang tidur, transfernya tidak optimal, besok kita sulit untuk belajar, sulit untuk konsentrasi. Ya? Yes. Itu light sleep. Terus deep sleep. Nah, deep sleep ini untuk para fitness mania nih, ini penting banget. Karena growth hormone disekresi paling banyak di deep sleep. Deep sleep itu fungsi utamanya adalah reparasi fisik. Perbaikan jaringan otot yang habis ngangkat berat-berat kan ada mikrotrauma. Nah, perbaikannya itu di situ. Di deep sleep. Terus penguatan sistem imun, terus penstabilan tekanan darah yang mungkin sehari-hari cukup tinggi itu diturunin. Terus detox otak itu terjadi di deep sleep. Terus kalau REM sleep, nah REM sleep ini adalah bagiannya kita bermimpi. Itu di REM sleep, ya kan? Fungsi utama dari REM sleep itu adalah cognitive healing atau reparasi otak. Reparasi otak dari segi emotional processing, emotional membantu kita untuk move on, terus bisa membantu kita menciptakan koneksi-koneksi baru. Jadi orang kalau REM sleep-nya itu cukup, nggak kaget mereka itu banyak ide. Terus, jadi mereka semakin kreatif. Mereka semakin jago dalam mengambil keputusan-keputusan strategik. Jadi masing-masing ini punya fungsinya. Dan ini semua akan kita nikmati saat kita tidur. Hanya saja, komposisinya akan berubah sepanjang kita tidur. Saat kita tidur awal, itu lebih didominasi oleh deep sleep. Menjelang pagi hari, itu lebih didominasi sama REM sleep. Jadi kalau pagi kita bangun, mungkin kita lebih mudah mengingat mimpi kita. Karena kita terbangun dari REM sleep. Seperti itu. Nah, itu berarti dari mungkin let's say rata-rata orang tidur let's say 7 jam. Yes. Berarti itu tadi terjadi di 7 jam tersebut kan? Yes. Nah, apa yang terjadi misalkan ketika ada banyak teman kita misalkan yang tidurnya tuh nggak bisa full gitu loh, mereka terinterupsi di tengah. Nah mungkin dari Coach Vishal, dari pengalaman coaching gitu, itu biasanya resikonya apa kalau misalkan, karena pertanyaan dari banyak orang itu adalah gimana kalau misalkan tidur saya sudah cukup secara kuantitas, tapi di tengah tuh terdisrupt gitu loh. Nah, terdisruptnya ini berapa lama? Kalau misalnya di tengah-tengah malam, let's say dia tidur jam 11 terus kebangun jam 2 gitu misalnya, kebangun. Nah, kebangun ini bisa kembali tidur nggak? Kalau kembali tidurnya itu cukup mudah, ya itu cycle akan terus berjalan. Tapi kalau misalnya setelah terbangun terus nggak bisa tidur lagi selama berjam-jam, nah dia tidak akan menikmati manfaat tidur secara optimal. Karena tidurnya ke break. Tapi kalau hanya terbangun sebentar dan bisa tidur lagi, that's fine. Oke, let's say buang air kecil lah. Masih oke, karena itu masih jadi batasan yang diberikan itu as long as di bawah 30 menit. Oke. Tapi tetap kalau bisa nggak terdisrupsi, lebih baik nggak? Tergantung. Karena gini, banyak orang punya mindset kalau tidur yang berkualitas itu tidak terinterupsi sama sekali. Dan pada saat mereka terinterupsi dan mereka terbangun, mereka panik. Aduh, harusnya gue nggak terbangun nih. Karena informasi di luaran sana bilang kalau tidur gue mau berkualitas, tidak boleh terputus tengah-tengah. Berarti tidur gue nggak berkualitas, panik duluan. Nah, karena panik itu justru nggak bisa tidur lagi. Iya. Pada dasarnya terbangun tengah malam beberapa kali, 2-3 kali, it's still part of a normal sleep. Jadi masih masuk dari bagian pola tidur yang normal. Dan selama kita punya mindset itu normal, ya proses tidurnya akan lebih gampang. Sebenarnya kalau kita pikir berarti sleep sama nutrition, kita ngomongin soal relationship kita nih, itu juga harus sehat ya. Karena dari tadi kan
prioritasnya pasti itu kan. Ya. Kita ke tidur, karena banyak orang yang kayak kalau nggak bisa tidur, ya ini saya juga relate sih, nggak bisa tidur malah jadi makin nggak bisa tidur karena makin benci sama kondisi tidurnya, mungkin kok jadi nggak nyaman, jadi makin gerak-gerak, Ya. suhu tubuh naik jadi nggak bisa. Tapi mostly gitu ya. Tapi itu unik juga ya. Berarti saya juga baru tahu loh karena ya itu interupsi ada batas, ibaratnya ada batas normalnya ya, ternyata masih boleh ya. Masih boleh. Bukan dibilang masih boleh. Jadi gini, kalau misalnya sesekali nggak bisa tidur dan terbangun tengah malam dan akhirnya nggak bisa tidur, it's okay. Jadi nggak usah terlalu dipusingin. Tapi kalau ini menjadi sebuah kebiasaan jangka panjang dan dalam seminggu itu bisa terjadi 3-4 kali, nah itu perlu dicek. Oke. Jangan-jangan dia mulai memiliki gejala-gejala yang mengarah ke insomnia. Oke. Nah, sebelum mengarah ke sana di-tackle dulu. Oke. Nah, ini Coach Visal, by the way kita break sedikit ya karena ini ada promosi ya. Mungkin Coach Visal bakal ada acara workshop ya. Workshop. Itu kapan kira-kira? Oke, jadi saya mengadakan Sleep Recovery Foundation Workshop. Esensi dari workshop ini adalah become the next sleep coach. Ya. Dan fokus dari workshop ini adalah sebelum kita bisa coaching ke orang lain, become your personal sleep coach, become a good sleeper. Workshop ini akan diadakan pada tanggal 6 Juli di Gedung Atria Sudirman di Alga Sleep Store dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Course-nya sangat menarik dan ini akan membahas semua topik fundamental dalam dunia tidur. Nah, tertarik kan? Ya, saya kan biar ada penerusnya Coach Visal. Jadi biar kalian tuh lebih paham soal tidur ya. Karena ya tapi kalau kita ngomongin sleep ya, sebenarnya kebanyakan kita kan bahas soal sleep hygiene sebelumnya ya. Itu mungkin sebenarnya saya ada 2 pertanyaan Coach. Cuma mungkin yang pertama itu kita bahas soal pre-sleep rutinnya dulu ya. Nah, menurut Coach ada nggak tips ya mungkin atau yang bisa langsung dilakuin untuk biar tidurnya tuh lebih enak gitu loh? Saya ada 7. Oke, ada 7 guys. Ada banyak 7. nih, banyak. Nah, 7 ini tidak dilakukan di malam hari sebelum tidur, Delon. Justru persiapan tidur itu dilakukan di pagi hari. Dengan catatan nomor 1, jadwal bangunnya itu on time. Jadi, let's say kita sudah menentuin kita tidurnya 7 jam, tidur jam 11, bangun jam 6. Ya udah kalau memang udah ditentuin bangun jam 6, ya bangun jam 6. Plus minus 20 menitan masih oke lah. Ya, jangan jam 6 plus minus 2-3 jam. Nah, itu sudah beda lagi ya. Nah, bangun on time. Setelah bangun, langkah kedua adalah cari matahari atau sumber cahaya terang. Nah, sumber cahaya terang ini akan membantu otak kita untuk mensinkronisasi jam biologis tubuh. Nah, pada saat otak kita menerima cahaya terang di pagi hari, dia akan melakukan 2 hal, Delon. Yang pertama, dia akan membuat kita semakin alert. Dia akan menekan melatonin, meningkatkan suhu tubuh, dan meningkatkan kadar kortisol sampai batas sehatnya. Jadi memang kita itu perlu kortisol. Ya kan? Ya. Dan di pagi hari memang level ini perlu naik. Istilahnya memanaskan mesin lah. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekitar 14-16 jam kemudian setelah kita kena matahari, kadar melatonin kita akan naik. Which means di malam hari, melatonin kita naik, kita akan lebih mudah tidur. Nah, itulah kenapa kalau Delon sering ngelihat di Instagram saya itu saya suka cerewet soal jemur matahari. Karena itu yang akan membantu sinkronisasi jam biologis. Dan itu akan membuat proses tidur bangun kita itu jauh lebih mudah. Tidur itu tubuh sudah ngatur jam berapa, bangun itu tubuh sudah ngatur bangun jam berapa. Dan tidak perlu bantuan alarm. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya geraklah. Kita punya aktivitas, be physically active. Dengan catatan, kenapa ini perlu dilakukan? Be physically active di sini saya tidak bilang olahraga berat ya, tapi banyakin gerak tubuh. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan yang namanya sleep pressure. Sleep pressure itu adalah rasa lapar tubuh kita untuk istirahat. Dengan semakin banyak gerak, itu sleep pressure kita akan naik. Dan kalau sudah sampai di level tertentu, dia akan membuat tidur itu semakin gampang. Oke. Kan kalau orang tua dulu sering bilang anak itu kalau mau disuruh tidur ya udah dibuat capek aja. Nah, kita juga perlu mencapekkan diri. Berarti benar ya? Berarti benar. Benar. Jadi be physically active akan lebih membantu kalau kita punya jadwal olahraga rutin. Mau 3 kali seminggu, mau 4 kali seminggu, dan strength training should be part of your routine.
Karena itu akan meningkatkan kedalaman tidur, durasi tidur, dan proses tidur semakin cepat. Strength training. Ya. Terus yang keempat, makan makanan bergizi dalam jumlah yang cukup. Mungkin sebagian dari kita sudah familiar dengan melatonin, hormon yang membuat kita ngantuk dan akhirnya bisa tertidur. Tapi melatonin ini ada bahan dasarnya. Nah, bahan dasarnya ini adalah asam amino L-tryptophan. Nah, asam amino L-tryptophan ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh dan hanya bisa didapatkan dari makanan. Pada saat kita makan, makanan tinggi protein. Jadi protein itu nggak cuma untuk otot sih sebetulnya. Protein is life, ya kan? Termasuk membantu tidur, ya kan? Pada saat kita dapat protein yang cukup, L-tryptophan-nya tinggi. Sebelum L-tryptophan ini jadi melatonin, prosesnya ada banyak. Dan masing-masing proses ini memerlukan bantuan vitamin dan mineral. Itu sebabnya kayak makan karbo kompleks, makan buah-buahan, itu bagus untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi jangan takut sama karbo. Ada pesan terselubung di sini. Jangan takut sama karbo, guys. Jangan takut sama karbo. Itu yang keempat. Yang kelima, minimize stimulan seperti kafein atau nikotin mendekati jam tidur. Saya tidak bilang jangan minum kopi karena saya sendiri suka kopi dan saya yakin banyak di sini yang suka kopi. Cuma masing-masing punya toleransi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin minum kopinya agak sore, tidurnya tidak bermasalah karena toleransi atau metabolisme kafein di tubuh mereka cukup bagus. Dibanding ada mereka yang perlu waktu berjam-jam baru bisa istilahnya mengeluarkan atau memetabolize kafein tersebut. Sedatif seperti alkohol itu jangan digunakan sebagai alat bantu tidur. Meskipun mempercepat proses tidur, tetapi quality of sleep-nya akan kacau. Akan kacau. Satu hal lagi sih Delon, kalau kita bicara kafein, ada yang suka bilang ke saya, Coach, saya mau minum kafein sore, tengah malam, saya tidurnya cepat, nggak ada masalah. Oke, yang saya tanya adalah, pada saat kamu tidur, durasinya bagaimana? Oh, saya dapat kok durasi 7-8 jam. Oke, bangun tidur seger nggak? Nggak. Alasannya adalah terlalu banyak kafein di sistem kita, itu mengganggu kemampuan tubuh untuk masuk ke deepest stage of sleep. Jadi, meskipun durasi dapat, belum tentu tidurnya itu refreshing. Jadi be mindful aja about caffeine. Yang keenam adalah miliki kamar tidur yang nyaman. Nyaman ini bersih. Begitu kita masuk tuh kayak I feel good, adem, ya, tidak mudah bocor cahaya atau cahayanya remang-remang, ya. Tidak berisik dari luar, tidak beraroma nggak enak, ya, aromanya yang enak lah. Dan pakai bantal, matras, dan alat tidur yang lain yang sesuai sama kebutuhan tubuh. Karena setiap orang pasti punya profil yang beda. Terus yang terakhir adalah ritual sebelum tidur, which is relaxation. Karena tubuh itu perlu di slow down sebelum tidur. Seharian kan kita banyak ngegas nih. Gerak terus, ya kan, banyak gerak. Sama kayak mobil sih, sebelum masuk parkiran kan perlu di slow down sebelum akhirnya berhenti. Ya kan? Tubuh juga perlu gitu, perlu relax sebelum tidur. Nah, teknik relaksasinya banyak sekali. Terserah mau pilih yang mana. Mau dari baca buku, mau dari ngobrol sama pasangan, kecuali kalau pasangannya bikin stres ya, itu lain lagi ya. Terus mau mandi air hangat, mau berhubungan seks bisa, atau mau DIY juga boleh, ya kan. Terus mau meditasi, bagi yang suka meditasi, mau breathwork juga boleh, mau stretching boleh, dengerin musik boleh, nonton boleh, banyak yang boleh. Selama itu membuat Anda relax. Oke, berarti slow down heartbeat juga, turunin suhu tubuh juga kan, karena itu penting juga. Nah, oke, tadi 7 tuh guys, lengkap ya. Nah, ya tapi yang jarang kita ngomongin sebenarnya saya pengen tanya itu adalah pas udah bangunnya nih. Jadi tadi juga dari Coach Fisal bahas kan, pas udah bangunnya itu juga kita harus ada yang kita lakuin gitu, karena mungkin bisa jadi kita malas-malasan di kasur, lampu masih gelap, tidur lagi. Ya. Berarti tadi sarannya adalah get light as soon as possible ketika bangun. Jadi kalau berdasarkan saran dari beberapa literatur yang sudah saya baca, within 1 jam bangun tidur, dapetin 5-15 menit cahaya terang. Dan itu kita mengekspos diri kita ya, bukan di belakang kaca.
tapi kita mengekspos diri kita. Nah, sambil jemuran kena cahaya terang, mau sambil ngopi, mau sambil sarapan, mau sambil jalan, mau sambil workout, silahkan. Oke, berarti light. Nah, tapi ada banyak banget nih di luaran ya, yang lagi cukup populer sekarang itu bahas soal nggak boleh minum kafein ketika berapa lama bangun tidur lah. Nah itu kalau Coach Fisal sendiri gimana? Memang ada papernya dan saya pribadi juga sempat membaca. Mereka mengatakan 1-2 jam setelah bangun disaranin tidak minum kafein supaya kortisolnya tidak terlalu spike up. Jadi biarin aja kortisolnya naik secara natural. Tapi baru-baru ini di podcastnya Andrew Huberman dan yang guest series yang ada Matthew Walker, di situ Matthew Walker mengatakan bahwa sebetulnya tidak begitu relevan. Jadi it's okay kalau misalnya bangun tidur mau langsung mengkonsumsi kafein, it's fine. Tapi kembali lagi tergantung toleransi tubuh masing-masing. Oke, karena jujur ya, some paper kayak belum, sebenarnya kita bisa bilang, kalau saya juga suka baca ya, itu ada beberapa yang belum bisa decide sebenarnya kan itu iya atau enggak. Jadi kita harus tetap kritis. Nah, berarti gue stand with Coach Fisal juga, sebenarnya nggak ada masalah. Sebetulnya nggak ada masalah. Tapi ya you know yourself, coba dulu. Kalau gue pribadi sih minum air udah pasti pagi. Mandi udah pasti pagi. Mandi. Tapi berarti tadi Coach bilang cahaya terang. Berarti it's okay kalau artificial lights. Artificial light it's okay selama cahayanya cukup terang. Oke. Tapi memang paling bagus ya matahari. Yes. Ya kan? Nah jadi gitu guys. Jadi jangan cuma kalian pikir sebelum tidurnya doang penting. Karena setelah tidur pun juga mempersiapkan kalian buat tidur hari itu. Gitu kan. Jadi, tapi mungkin di sini perlu kita klarifikasi sedikit ya Delon ya. Mungkin apa yang saya sampaikan itu terkesan kayak must do atau kayak menjadi sebuah kok ribet banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya sebetulnya hal ini simple loh. Kita bangun on time, terus ya kena cahaya terang. Itu soalnya nggak cuma ngebantu tidur, ngebantu mood. Kena cahaya terang di pagi hari itu boosting serotonin dan itu akan membuat mood kita semakin oke, let's do something, ya kan. Gerak tubuh mah itu sudah kayak udah pasti. Makan makanan bergizi sama. Terus stimulan, ya of course namanya stimulan pasti akan menstimulasi kita, ya kan. Jadi kalau mau relax ya hindari stimulan mendekati jam tidur. It's quite common sense di sana. Yang sering aku temuin di lapangan itu adalah kesulitan klien-klienku untuk memutuskan untuk slow down sebelum tidur. Oh iya. Jadi mereka tuh kayak, Coach ini aku habis kerja mencoba tidur nggak bisa. Udah slow down belum? Belum. Ya make sense kalau nggak bisa tidur. Karena kalau kita masuk secara mikroskopik lebih dalam ya, kamu itu masih dominan simpatik dari sisi sistem saraf, ya kan? Mau tidur itu parasimpatiknya harus yang dinaikin. Makanya perlu slow down. Nah kalau nggak slow down, bisa aja tertidur, tapi tidurnya nggak bisa yang restoratif. Jadi gitu. Sebetulnya ini hal yang simple. Bangun tidur, lakuin hal-hal seperti biasa, malam relax, udah tidur. Iya kan. Sebenarnya makanya kalau saya sih lebih suka pendekatannya yang lebih ya udah santai aja sih. Kalau kunci tidur tuh santai sebenarnya. Iya, santai benar. Dan karena tidur itu sebetulnya sudah bagian dari biologi kita. Banyak yang belum aware bahwa kita itu terlahir dengan bakat untuk tidur. Semuanya. Kita manusia pada saat lahir itu punya 3 bakat dasar. Bakat untuk cari makan, bakat untuk reproduksi, dan kemudian bakat untuk tidur. Nah, kenapa meskipun ini bakat natural, kenapa banyak yang sulit tidur? Karena banyak yang belum paham mekanisme tidur itu bagaimana. Apa sih yang mempengaruhi? Pada saat mereka sudah paham, tidur itu sebetulnya sangat-sangat gampang. Iya guys, sebenarnya gampang guys tidur guys. Sebenarnya kalau satu ya dari saya ya, kayak kebanyakan orang tuh maksa lihat jam sih. Ya itu for me it's a sleep killer banget, lihat jam. Betul. Itu satu sama kata harus di dalam dunia tidur. Harus tidur jam segini, harus tidur 8 jam. Terlalu terpaksa. Itu akan men-trigger performance anxiety di malam hari. Kita saat mau relax, kena anxiety, gimana mau relax? Iya. Dibawa santai aja. Mending tutup aja jamnya, gitu loh. Itu bisa. Iya. Ya. Kalau saya mending nggak lihat jam ya udah. Kalau saya mikir kayak saya mending telat dikit, saya nunggu bentar daripada saya liatin terus malah nggak bisa tidur nanti. Betul.
pada akhirnya. Betul. Jadi memang kalau diet, nutrition, training sama sleep itu there is no one size fits all dan memang harus personalize. Apa yang menciptakan anxiety di Delon belum tentu menciptakan anxiety di diriku. Mungkin untuk sebagian orang menggunakan gadget membuat mereka anxious dan atau mungkin menunda jam tidur. Di beberapa orang mungkin enggak. Santai aja gitu kan, nonton dia tiduran gitu ya Akhirnya misalnya. bisa tidur. Saya pribadi, Delon kalau malam sebelum tidur ritual saya nonton. Karena itu momen dimana saya bisa me time, bisa relax. Meskipun itu tontonannya saya nggak begitu, belum familiar. Karena banyak yang bilang nonton film yang sudah pernah kamu tonton. Jadi kayak tidak ada arousal lah secara kognitif. Tapi buat saya yang penting saya intuitif. Intuitif di sini artinya apa? Pada saat rasa ngantuk itu sudah datang, ya jangan kita lawan. Rasa ngantuk itu sudah datang, ya udah matiin laptop tidur. Banyak dari kita kan let's say nonton drakor gitu ya lagi seru-serunya. lagi. Udah ngantuk nih. Wah, tapi episode selanjutnya kelihatannya Pencet seru lagi nih. ya, Pencet pencet next. lagi, next lagi habis satu season nanti. Bangun-bangun udah jam 5 Ya, pagi. betul. Yang disalahin gadgetnya. Padahal yang mengambil keputusan untuk mundurin jam tidur siapa? Iya, Kita. masing-masing. Kita kan mudah nyalain orang, ngambil responsibility. sulit. Betul. Ini dari mana ke mana? Iya, tapi nggak apa-apa. Kita bahas semuanya. Gue rasa biar valuable juga buat kalian karena ini pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain. Yes. Oke, jadi ada 2 hal lagi sebenarnya yang mau gue bahas terakhir. Silahkan. Oh, ini terakhir? Wow, masih banyak ya ternyata. Ya nggak tahu, ngalir aja ya. Saya kepikiran nih satu. Kita belum ngomongin soal tadi kan circadian rhythm kan orang kan mungkin kalau saya ya taunya itu beda-beda. Ada yang pas 24 jam, ada yang mungkin nggak bulat, ada yang lebih. Tapi rata-rata kan 24 jam. Nah, ngomongin soal circadian rhythm, banyak orang yang mereka tuh sering nanya kayak ini sebenarnya tuh memang di program kayak gitu terus atau bisa berubah mengikuti dari kebiasaan kita itu. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi kalau kita bicara circadian rhythm manusia, itu berdasarkan research, paper yang sedang ku pelajari dan aku gunakan sebagai reference, itu di atas 24 jam. 24,2 jam, yang artinya circadian rhythm manusia itu range-nya sekitar 24 jam, sekitar 12 menit ekstra. Nah, circadian rhythm ini kan mengatur kapan kita istirahat, kapan kita beraktivitas, rasa lapar kita dan sebagainya itu diatur. Cuma memang kalau dalam konteksku yang dibicarakan adalah jadwal tidur bangun. Nah, circadian rhythm ini kalau lebih dari 24 jam dan tidak disinkronisasi atau di reset setiap hari, dia akan larinya 12 menit lebih telat setiap hari. Artinya apa? Kalau hari ini tidurnya jam 11 dan kita tidak sinkronisasi, 5 hari kemudian tidurnya jam 12. 5 hari kemudian tidurnya jam 1. Nah, itu sebabnya kita perlu sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini menggunakan apa? Cahaya terang tadi. Jemur pagi itu tujuannya untuk sinkronisasi. Supaya jam tidurnya bisa konsisten. Nah, the good news is, aku nggak tahu ini bisa jadi good news atau not so good news. Kita sebagai manusia itu punya kemampuan untuk meriset. Bukan meriset, mengubah jadwal. Kalau misalnya kita sedang traveling, kena jet lag, bagaimana cara majuin jam tidur? Itu ada tekniknya. Kalau misalnya jam tidur kita itu perlu dimundurin, bagaimana caranya? Itu ada tekniknya. Iya. Nah, itu yang sebenarnya menarik untuk dibahas. Semua gue rasa di workshop nanti pasti ada sih. Ya. Di workshop ada. Itu Semua promosi dibahas ya. Berarti bisa. Untuk di ini. Berarti kuncinya kalau dari yang saya analisa ya dari tadi kita ngobrol itu dibangunnya ya. Bangunnya kebiasaannya. Kalau misalkan nih ada orang dia tidurnya agak telat nih. Coach, dia bilang memang sebenarnya nggak masalah, cuma dianya sendiri pribadi bilang mau tidur agak awalan, bangun agak lebih pagi, biar mungkin dia ada mau kerjaan baru yang membutuhkan dia agak pagi. Gitu. Bisa. Itu bisa. Pertama yang diubah itu langsung ke jam tidurnya atau jam bangunnya dulu atau taper pelan-pelan mundur? Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan ini bisa menggunakan terapi cahaya terang atau bright light therapy. Atau dengan penggunaan melatonin supplementation untuk menarik jam tidurnya supaya lebih maju, atau gabungan dari keduanya. Tetapi perlu assessment lebih dalam. Jangan sampai kita langsung mengatakan, oh pakai melatonin, pakai bright light, tapi atau akar permasalahannya itu bukan di situ. Jadi perlu diassess, kenapa dia mau majuin, terus aku akan ngeliat, oke, dari segi faktor biologi, psikologi sama lingkungan kamarnya sudah mendukung atau belum.
Jangan-jangan dengan merubah satu faktor aja tidurnya Iya, bisa lebih cepat. Iya. Ya, I see. Jadi kalau yang supplementation dan juga obat as little as possible lah. Kita Yes. pastikan kalau misalkan dari ini banyak yang salah nih coach. Mereka minum melatonin pas sudah mau tidur. Itu semua tergantung. Tergantung ya? Jadi melatonin itu sendiri ada 2 jenis, sama kayak whey protein. Oke. Ada Nah, whey ini baru pro tahu gue. sama kasein. Oke. Kalau kasein itu kan yang setiapnya istilahnya kayak per jamnya itu ada inflow of protein Iya, kan. Melatonin juga ada yang Ada yang sifatnya kayak gitu ya? seperti kasein itu ada. Oke. Nah, melatonin yang sifatnya seperti kasein itu cocok untuk para lansia. Oke. Nah, tetapi ada juga melatonin yang sifatnya kayak whey pro Lebih yang cepat ya, cepat fast spike-nya. absorbing, ya kan? Dan itu lebih cocok digunakan untuk mereka yang ada gangguan tidur yang hubungannya sama circadian rhythm, kayak misalnya jet lag, terus misalnya shift worker, terus misalnya anak-anak remaja. Nah, itu kalau dari hasil konsultasi mengatakan, oke, kamu perlu bantuan melatonin, baru. Jadi melatonin itu bukan solusi untuk semua masalah tidur. Yes. Iya, saya lihatnya sih lebih ke melatoninnya dipakai di saat memang perlu aja buat ditarik. Mungkin kalau saya sih lihatnya buat biar ditarik Lebih maju. lebih maju ya. Yes. Dan itu kayak kalau saya sih selalu saya pernah coba tapi mungkin cuma 1 minggu terus udah balik lagi. Jadi udah saya balik ya saya nggak pakai. Ya. Nah itu mungkin dosisnya juga nggak gitu tinggi, mungkin 3 maksimal. Ini statement yang bagus sih karena di luaran sana itu banyak yang kalau melatonin 3 miligram nggak mempan naikin 10. 10 nggak mempan naikin 15. Padahal berdasarkan studi dan ini studi yang aku pakai selama aku workshop, aku pakai studi ini dosis di atas 3 miligram itu tidak lebih efektif Dibanding daripada 3 miligram. Iya. Jadi mulailah kalau belum terbiasa mulai dari 1 dulu. Yang penting itu kita tahu jadwal tidur kita itu rata-rata di jam berapa, 2-3 hari terakhir. Terus timing minumnya sama dosisnya. Nah itu timing minumnya juga ya. Ya nggak tahu ya, mungkin tergantung juga sih mau ditaruh di jam berapa. Nah itu tadi tentang melatonin tuh guys ya. Jadi kalau misalkan pengen konsul silakan langsung ke Coach Fisal. Gue akan bantu kalian lagi dengan kasih 1 pertanyaan terakhir. Jadi gue tahu beberapa dari kalian itu yang nonton itu adalah shift worker. Oke. Nah ini last ya. Karena ini gue yakin pasti akan sangat membantu karena terpaksa karena kerjaan. Yes. Ya, kalau nggak kayak gitu dia nggak bisa kerja. Jadi ada yang mungkin let's say kita bagi jadi 2, 1 yang memang jam kerjanya kepecah sama 1 yang jam kerjanya justru malam. Karena kan 2-nya kan beda. Kalau malam sama yang itu apakah pendekatannya sama atau beda? Dan menurut coach gimana untuk tips atau langkah yang mereka bisa ambil secara konkret biar at least mereka nggak terlalu parah lah sleep deprived, mereka tetap bisa produktif. Dari satu sisi shift worker itu kan jam kerjanya di luar jam kerja konvensional ya. Istilahnya melawan arus. Dan dari sisi jam biologis mereka juga sedang melawan arus. Karena di saat tubuh itu minta istirahat, dipaksa bekerja. Dan di saat tubuh harusnya bekerja, dipaksa istirahat. Which is melawan arus. Dan itu kalau dilakukan dalam jangka panjang memang efek negatifnya cukup banyak. Seperti gangguan sistem pencernaan, terus peningkatan resiko penyakit dan sebagainya. Ini bukan bermaksud menakut-nakuti karena kita sebagai sebuah society tidak bisa survive tanpa shift worker. Jadi memang kita perlu shift worker. Nah hanya saja sekarang bagaimana nih caranya supaya para shift worker ini bisa melakukan pekerjaannya secara maksimal dan tidak mengalami yang namanya sleep deprivation. Dan pekerja shift ini juga kebagi jadi 2 as Dylan mention. Ada 1 yang memang jam kerjanya sudah konsisten di malam hari, ya kan? Ada mereka yang kena rotasi. Nah, rotasinya pun bisa clockwork, bisa anti clockwork, ya kan? Yang clockwork masih mending, yang anti clockwork lebih ribet lagi. Dan kalau rotasinya itu per minggu, tambah challenging lagi. Nah, untuk mereka yang shift workernya itu jadwalnya sudah tetap, di malam sampai pagi hari, ya lakukan 7 langkah tadi sama persis, hanya timingnya yang dirubah. Jadi kalau tadi bangun tidur pagi terus cari cahaya terang, nah ini bangun tidurnya siang ke sorean cari cahaya terang. Jadi sama persis yang dilakukan, cuma timingnya yang dirubah. Nah kalau mereka yang rotasi, itu agak sulit. Lebih ribet karena circadian rhythm itu kan suka dengan yang namanya konsistensi ya. Dan jadwal kita kalau berubah-berubah terus, dia akan bingung.
Cuma memang perlu pendekatan lebih spesifik lagi dan ini tergantung per orang. Jadi nggak bisa dibilang kayak harus seperti ini, nggak bisa. Let's say misalnya harus incorporate short naps di jam berapa dan berapa kali dalam sehari. Nah itu akan tergantung masing-masing orang. Ya agak ribet ya. Kalau untuk yang shift worker yang suka apa? Banyak rotasi. Rotasi itu emang agak ribet sih. Cuma kalau misalkan gue ya kalau bisa ya carilah kerjaan yang lebih konsisten aja sih jam kerja itu. Idealnya gitu sih. Ngobrol dulu sama manajemen dan kalau harapannya sih ketemu jalan tengah ya. Tapi kalau nggak bisa ya oke, then we do what diatur can be ya. done. Karena ya tadi kalau misalkan berarti kalau lebih gampang untuk yang kalian memang kerja malam sekalian. Yang penting teratur lah tidurnya gitu kan. Yang penting tadi yang 4 quality, quantity, regularity sama timing. Yes. Ya, itu 4. Ya, jadi gue harap kalian suka sama obrolan gue kali ini. 40 menit kita ngobrol. Tapi gue rasa ini akan ngalahin podcast lainnya yang berjam-jam. Karena ini pack with much information. Gue yakin workshopnya nanti pasti akan lebih banyak lagi. Ya, karena gue pernah ikut masterclassnya juga. Nah, tapi jangan salah juga ya guys ya. Mungkin nanti bukan cuma tidur juga. Karena recovery is not ada yang lain di luar itu kan. Nggak cuma tidur, tapi tidur tuh yang paling utama. Jadi gue harap kalian bisa untuk lebih mindful lagi soal tidur, lebih apa ya ngomongnya, lebih teratur ya bisa dibilang ya, lebih teratur, lebih santai, ya santai. Jadi di era hustle era ini semuanya. You said the right word. Keywordnya itu kebanyakan hustle sulit untuk slow down. Iya, sulit slow down. Be grateful lah. Kalian yang hustle, kalian lebih bersyukur kalian udah ngelakuin banyak hal dalam satu hari. It's time to sleep. Lu udah ada checklist ya, lu udah checklist semua, time to sleep. Jangan tambahin terlalu banyak stres lagi. Mungkin coach ada kata-kata penutup terakhir gitu untuk teman-teman. Untuk para teman-teman yang mungkin sekarang sedang banyak hustling ya kan. Saya tahu bahwa hustling is not easy dan memang Anda tetap harus melakukannya. Apapun alasannya. Just keep in mind that sleep is part of productivity. Jadi kalau Anda tidurnya cukup, produktivitas Anda juga akan meningkat secara signifikan. That's all. Oke. So thank you teman-teman semua. Thank you Coach Vishal. Thank you ngobrol-ngobrol ya. Kalau sama Coach Vishal 1 part aja itu udah pack banget ya. I hope you guys like it. Like juga semuanya, subscribe. Datang juga ke social medianya Coach Vishal di Instagram ya. Nanti gue sertain di bawah. Oke. So thank you. Thank you. See you another time ya. Bye bye.